Ini kita sudah memasuki bulan Februari ya, di tahun, rasanya kita baru saja merayakan menyambut tahun baru, tapi kini kita sudah berada di bulan Februari tanpa terasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pastilah Tuhan menghendaki saudara dan saya itu berbuah lebat. Katakan amin. Nah, begitu ya. Tuhan menghendaki setiap kita ini berbuah tetap dan lebat. Saya singkat dengan BLT ya, berbuah lebat dan tetap ya. Berbuah lebat dan tetap, BLT. Amin, saudaraku. Nah, kita akan melihat nanti sebentar ini bagaimana kita untuk bisa berbuah lebat dan tetap. Kita baca dulu pertama dari Yohanes 15, saudaraku. Kita baca dulu dari Yohanes 15 ya, ayat 5 ya, kemudian ayat yang ke-16. Baik, kalau sudah siap kita akan baca secara bersama-sama ya. Yohanes 15 pertama ayat 5, kemudian ayat yang ke-16. Oke. Sudah, saudaraku? Sudah ketemu? Ya, kita membaca dengan penuh semangat ya. Nah, penuh semangat, fokus pada firman Tuhan. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di dalam Kristus kita berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Katakan berbuah lebat. Oke, puji Tuhan, kita lanjutkan ayat yang ke-16 ya. Apa dikatakan di sana, saudaraku? Ayat yang ke-16. Yuk dengan suara yang bersemangat. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Oke, intinya di sini kalau ayat 5 tadi berbicara tentang berbuah lebat, di ayat 16 itu berbuah tetap. Di sini jelas Bapak Ibu Saudara, untuk berbuah tetap itu harus pergi. Ah, itu berarti berbuah membuahkan jiwa-jiwa. Katakan amin. Itu artinya. Jadi sangat simpel, sangat gampang dicerna Bapak Ibu Saudara. Jadi yang paling dikehendaki oleh Tuhan ya adalah berbuah tetap. Buah tetap itu adalah jiwa-jiwa. Pisang buahnya apa? Jagung buahnya jagung. Manusia buahnya manusia. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara, jelas di sini dikatakan pergi. Itu berarti bukan sekedar buah roh. Kalau buah roh tanpa pergi pun bisa kita buahkan. Buah roh itu di dalam Galatia 5 ayat berapa itu? Ayat 22 toh? Nah, itu tanpa pergi pun bisa berbuah. Kan begitu? Ya. Demikian juga buah pertobatan Matius 3 ya. Itu kita stay, tinggal di rumah, di gereja, itu kita bisa berbuahkan buah pertobatan ya. Kemudian ya ada 3 jenis buah ya. Buah jiwa-jiwa, buah roh, buah pertobatan. Tiga-tiganya Tuhan kehendaki supaya ini keluar dari kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, tiga-tiganya, buah roh iya, buah pertobatan iya, buah tetap juga iya. Tetapi buah yang terjadi
Hanya kalau pergi itu adalah buah jiwa-jiwa. Pergi itu nggak harus ke Afrika, nggak harus ke Papua. Pergi ke rumah tetangga juga itu pergi. Pergi menyapa orang di sebelah kedai kita, warung kita, itu juga pergi. Ya, itu juga pergi. Menyampaikan hal keselamatan, menyampaikan hal kepastian keselamatan di tengah-tengah punguan, itu juga pergi. Sekarang saya mau ngajak kita dulu memahami sasaran pergi ini siapa. Kan begitu ya. Sasaran pergi ini siapa? Sasaran pergi ini ada dua jenis. Satu, anak yang terhilang. Yang kedua, jiwa-jiwa yang terhilang. Anak yang terhilang ada di rumah kita, ada di gereja. Kok bisa terhilang di gereja? Ya, selama orang itu belum terima Yesus secara pribadi, ya, dan tidak menghasilkan buah pertobatan, maka orang itu adalah anak yang terhilang yang perlu dicari kembali. Ya, perlu dicari kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya di rumah kita, di punguan kita, di STM kita, di gereja kita, di sanalah tempatnya anak-anak yang terhilang. Tentu saja anak terhilang, orang Kristen yang sudah menjadi Kristen tetapi masih belum pernah datang kepada Tuhan, ya, belum pernah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, masuk golongan anak yang terhilang. Kan begitu, ya. Maksud saya, supaya kita sadar Bapak Ibu Saudara bahwa anak yang terhilang itu ada di sekitar kita. Ya, anak yang terhilang itu ada di sekitar kita. Sumatera Utara 14 juta penduduk. Ya, supaya ada gambaran. Dari 14 juta itu ada sekitar 40% orang Kristen. Berarti berapa itu? Kalau 14 juta berarti 4 juta tambah sekitar 5 juta lah. Dan begitu ya. Sekitar 5 juta. Orang Kristen di Sumatera Utara katakanlah sekitar 5 juta. Tetapi ketahuilah bahwa yang 5 juta ini belum jelas keselamatannya. Belum. Masih digolongkan anak yang terhilang. Kenapa belum jelas keselamatannya? Karena kalau saudara, perhatikan baik-baik. Kalau saudara coba tanya, kalau kau mati kemana? Itulah cara memastikan seseorang itu anak terhilang atau bukan. Kalau jawabnya masuk surga, lalu kita kejar, kenapa kamu berani bilang masuk surga? Karena aku sudah memiliki Yesus dan aku milik Yesus, klop. Dia tidak lagi tergolong hilang. Tapi kalau jawabnya Bapak Ibu Saudara, yang mana kita tahu? Nantilah itu. Mana kita tahu sekarang? Itu anak yang terhilang. Jumlah orang yang menjawab seperti jawaban yang kedua ini, dari 5 juta itu kira-kira berapa banyak? Kan begitu? Banyak sekali. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita yang ada di sini juga perlu dipastikan apakah masih tergolong anak terhilang atau sudah menjadi anak Tuhan. Shalom. Shalom. Aku kan sudah jadi Kristen. Enggak jaminan. Kan begitu saudara. Jadi sebelum kita pergi melangkah ke tetangga, ke teman kerja,
ke orang sebelah, kedai kita dan sebagainya, maka kitanya juga harus perlu terlebih dahulu memastikan adakah kita sudah jelas anak Tuhan atau masih anak terhilang. Gitu Bapak Ibu Saudara. Pastikan dulu. Bagaimana memastikannya? Memastikannya apabila engkau sudah pernah terima Yesus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau terus bertekun mengerjakan keselamatanmu, maka engkau adalah anak Tuhan Yesus yang tidak terhilang. Katakan amin. Amin. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Itu dia. Nah, anak terhilang itu jelas ada banyak di sekitar kita. Jadi tugas saudara dan saya menjangkau dua kelompok jiwa-jiwa. Satu kelompok anak terhilang, satu lagi memang jiwa yang terhilang belum kenal Tuhan. Jadi saudara silakan santai duduk selama ibadah di sini. Tetapi ketika engkau keluar dari gereja ini, gak ada alasan untuk santai. Saudara dan saya harus peduli dengan orang yang kita lihat, yang kita sapa, yang kita jumpai. Haleluya. Bohong, Kristen bohong-bohongan kita kalau gak pernah menginjili seseorang. Saya ulangi, Kristen ecek-ecek kalau saudara gak pernah membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Ecek-ecek. Kenapa? Karena dari buahnya lah orang dikenal. Engkau tidak berbuah, engkau tidak dikenal Yesus. Maka Matius 7 ayat 23, coba seseorang baca. Dan begitu saudaraku. Kalau sudah dapat, silahkan langsung dibacakan. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, ngeri kali. Untung yang dipakai kata mereka. Berarti dang doho tahu sih. Mereka dodidok. Jangan cepat kali bilang amin. Kalau saudara masuk bilangan orang yang tidak dikenal Tuhan, di mata Tuhan itu kejahatan. Dari mana saudara dikenal Tuhan? Saya ulangi. Dari mana saudara dan saya dikenal Tuhan? Dari mana? Dari mana? Ayo silakan jawab. Ya, jawab dulu baru saya teruskan khotbah ini. Dari mana saudara dikenal? Dari buahnya. Dari buahnya. Ingat nggak? Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya pulang dari pelayanan, ketemu pohon ara, ya. Lalu Yesus ingin menikmati buah pohon ara itu, ya. Tapi nggak ada buahnya. Apa yang dilakukan Yesus terhadap pohon itu? Dikutuk, dan hari itu juga pohon ara itu kering. Ya nggak ada buahnya. Nggak ada buahnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pastikan mulai hari ini engkau berbuah. Pastikan mulai hari ini ada jiwa-jiwa yang kau bawa kepada Tuhan. Dari mana mau mulai? Dari hati. Pastikan di dalam hatimu ada kerinduan untuk memastikan keselamatan seseorang. Haleluya. Amin. Mulai dari hatimu. Atau ada ke engkau, salah ku harwai, penting aku burju-burju. Biar pola urusak ku pedih tambah sih. Enggak. Enggak saudaraku.
Nggak ada kata pendeta di dalam Alkitab. Yang ada murid-murid. Amin. Murid-murid, semua kita ini murid. Jadi pastikan dimulai dari hatimu. Kalau di dalam hatimu sudah ada kerinduan memperkenalkan Yesus atau memastikan keselamatan seseorang, maka engkau berbuah. Maka engkau berpotensi untuk berbuah. Sampai mana tong dangarung udah diinjili. Gulan ko sumuni. Janganlah kirain saudara masuk bilangan yang seperti itu. Sampai mati nggak ada pernah diinjili orang, nggak pernah dibawanya orang kepada Yesus. Siapa yang salah? Nggak perlu cari siapa yang salah. Hari ini engkau sudah mendengarnya, ya lakukan. Amin. Memang di banyak gereja hal itu nggak diajarkan. Nggak diajarkan itu. Makanya jemaatnya sampai mati pun nggak pernah bawa jiwa kepada Tuhan. Yang orang masa soni di gereja nami. Itu sudah tertanam di kepala mereka. Sudah tertanam. Nah, Pak, saya pola menginjili, Mak. Masih jaga keselamatan nama. Gari hak porsion nih, babi. Tak terjaga, apalagi Mak, hak porsion nih halak. Itu tertanam di kepala banyak orang Kristen. Saudara bersyukur datang ke gereja di mana di gereja ini hal ini disampaikan. Supaya saudara nanti pulang hatimu gelisah. Bahkan nggak bisa tidur. Aku berdoa saudara nggak bisa tidur. Engkau terus membayangkan siapalah besok ku injili. Kepada siapalah ku besok bersaksi. Gitu saudara. Kalau enggak, arah terpakion kata Tuhan. Enak kutan dah kok. Sidi mau tak dosa dong buahmu, sadanong borasmu. Anggol mataku penjahat kok. Haleluya. Shalom. Shalom. Itu saudara. Enak bini kirtong bolong nggak bi Kristen pokoknya nggak burju-burju mei ba, dang marisak be, dang minum cuek be, dang mabuk-mabuk be, dang marburu-buru be, dang marbadai be do. Suami istri ngasai be. Enggak. Ya itu buah roh. Harus. Ya, kasih sukacita dan sejahtera, kalau melembutan, keramahan, kebaikan dan seterusnya, penguasaan diri. Harus. Tapi tidak berhenti di situ. Ada buah yang harus dilakukan ketika kita pergi ke tetangga. Ketika kita pergi lewat medsos kita, bisa beritakan Yesus di sana. Haleluya. Itu dia Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pergi dan menghasilkan buah. Jadi sekarang udah jelas bagi kita, bagi saudara dan saya, bahwa kita yang tinggal di Sumatera Utara ini ada 14 juta. Ya. Ada sekitar tadi 5, berarti ada 11 juta yang tergolong jiwa yang terhilang. Lalu sisanya 5 juta, di antara 5 juta itu paling enggak ada sekitar 4 juta tergolong anak yang terhilang. Alasannya kok berani bilang begitu? Ya ketika engkau ditanya kok enggak jelas keselamatanmu, kau terhilang. Jadi jangan bantah saya. Itu saudara, terhilanglah. Kan gitu saudaraku. Jadi penghiburan, kata-kata penghiburan yang lazim kita dengarkan ketika ada orang berkabung mengatakan nunga borhat di mana tulabung ni Tuhanna. Siapa yang tahu iman dia? Burju 2 tahun, burju di tahun. Nunga be, seorang imana. Seorang mahwati emang baru ilabung ni Tuhani. Seorang mahwati na baru inang tua bapuda. Kalau dia sampai akhir hidupnya tidak pernah jelas keselamatannya, bagaimana mau sonang? Ya. Paling-paling dia nanti ikut di kebangkitan kedua. Di kebangkitan kedua di situ ada pengadilan. Di kebangkitan pertama tanpa diadili.
Saudara kalau mati hari ini, kemudian di hari kebangkitan pertama, saudara akan bangkit, saudara jelas nggak pakai lewat pengadilan lagi. Ya. Atau saudara, pengangkatan hari ini, set kita semua terangkat. Nggak pakai pengadilan kita jelas masuk di dalam kekekalan itu untuk selama-lamanya. Ya. Tetapi bagi mereka yang tidak jelas keselamatannya, yang tidak pasti keselamatannya, ya paling-paling dia ikut di kebangkitan kedua. Kapan kebangkitan kedua? Setelah 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Itu kebangkitan kedua. Set, di situ ada pengadilan terakhir dari Kristus. Yang tidak ada namanya, itu langsung ke bawah, hanya lewat aja dari depan benih, dibuang ke lautan api. Tetapi anak-anak yang terhilang namanya ada, tetapi ketika dia meninggal, sampai dia meninggal tak pasti keselamatannya, dia nggak ngerti. Itu, ini nggak jelas ini. Maka ini akan masuk proses pengadilan terakhir. Syukur-syukur dia tidak ikut dibuang, tetapi dia diseleksi untuk masuk juga. Itu saudaraku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbuah tetap dan lebat. BLT, berbuah lebat dan tetap, itu menjadi tujuan hidup saudara dan saya. Kita lihat bagaimana supaya berbuah, ya. Bagaimana supaya berbuah tadi kita udah langsung belajar pergi. Tetapi diawali Bapak Ibu Saudara dengan tertanam. Kita lihat dari Mazmur 92 ayat 13 hingga 16. Semua melihat. Ya, hindari dulu Facebook, WhatsApp, Instagrammu. Mari kita lihat Saudara dari Mazmur 92 ayat 13 hingga 16. Ya, semua kita belajar, Mazmur, ya, Mazmur 92 ayat 13. Apa dikatakan di sana? Oke. Semua ya. Jangan ada yang hilang fokus dulu. Ya. Jangan ada melakukan yang lain. Ya, kita sedang menggumuli firman Tuhan, fokus saja dulu kepada firman Tuhan, Saudaraku. Oke, di sana dikatakan ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ini menarik. Adapun cara menanam buah korma di Timur Tengah, perhatikan baik-baik, saudaraku, yaitu ini biji, lalu tanah atau pasir itu dikorek paling enggak segini, ya. Kalau nanam jagung cukup segini barangkali ya, cukup segini. Tapi kalau pohon korma itu minimal 30 cm. Ya, 30 cm tanah itu dikorek, tutup, setelah ditutup di atasnya dibuat pemberat. Ya, di atas biji itu tadi dibuat pemberat berupa batu misalnya, supaya apa? Supaya ketika terjadi erosi karena hujan dan angin dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu Saudara itu tetap, kalaupun sekelilingnya tergerus, ya ini paling-paling turun juga sedikit, ya turun, tetapi itu biji tidak berpindah kemana-mana karena ada pemberat. Satu. Yang kedua, setelah biji itu menumbuhkan tunas akar, maka karena ada tekanan dari atas, maka akar itu akan terus menembusi tanah untuk mencari makanan. Yang ketiga, karena sudah cukup, ya, karena sudah cukup akar itu mencari makanan, maka ada kekuatan untuk menumbuhkan tunasnya. Lalu setelah tunas itu tumbuh, dia punya tenaga yang cukup untuk membalikkan ini. Maka dia bertumbuh, badai, angin, panas, korma di Israel di Timur Tengah itu tetap kuat, kokoh, dan buahnya manis. Saya sudah pernah mencicipi pohon korma yang dibawa oleh
kawan-kawan pendeta dari Israel. Saudara dan saya, dengar baik Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dikatakan tadi, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aris di Lebanon. Yang pertama, tertanam. Katakan tertanam. Saudara dan saya harus tertanam di satu tempat tertentu. Jarang-jarang biji main lempar di pinggir jalan sana tanpa tertanam lalu tumbuh, jarang itu. Hampir tidak ada. Dia akan busuk oleh panas matahari dan oleh hujan. Jadi untuk biji bertumbuh harus terlebih dahulu ditanam. Katakan ditanam. Saudara, kalau tidak tertanam, tidak mungkin bertumbuh. Saudara, sebagai biji, ya, biji kebun anggurnya Tuhan, selalu pindah-pindah, maka saudara tidak akan pernah bertumbuh. Jangankan berbuah, bertumbuh pun enggak kalau enggak tertanam. Katakan amin. Amin. Pastikan Bapak Ibu Saudara, saudara tertanam di tempat di mana Tuhan sudah tuntun saudara. Saya tidak tahu apakah saudara masih berkelana. Saya nggak tahu. Pak Pendeta, saya masih berkelana untuk mencari-cari gereja yang pas bagi saya untuk tertanam. Terserah. Saudara dan Tuhan yang tahu itu. Ada memang orang, dia untuk tertanam, pasti tertanam dalam satu tempat, dia berpindah-pindah tempat dulu. Itu biasa terjadi. Tapi pastikan saudaraku, sampai akhir hidupmu jangan pindah-pindah tempat terus. Ay sudah potong pepat dita gereja napas balok mas sampai nama rujung ngulu asogo tong mapindah-pindah, jangan. Nggak pernah berbuah. Jangankan berbuah, bertumbuh pun enggak, orang tertanam juga belum. Ada amin Bapak Saudara? Amin. Tertanam. Tapi itulah Pak Pendeta, aku masih mau cari gereja yang sempurna. Sampai saudara monding, tidak akan ketemu gereja yang sempurna. Oh ada gereja yang sempurna. Pergilah ke sana. Saya persilakan saudara pergi kepada gereja yang sempurna, yang menurut saudara sempurna itu. Silakan, puji Tuhan kalau udah ketemu ya. Iya silakan. Tapi ketahuilah, begitu saudara masuk di gereja itu, jadi nggak sempurna gereja, karena engkau nggak sempurna. Boleh saya ulangi? Ada gereja yang sempurna. Saya masuk gereja itu jadi nggak sempurna, karena aku belum sempurna. Tadi dia udah sempurna tuh, tapi aku yang nggak sempurna, masuk di situ, jadi nggak sempurna. Nah karena gereja itu nggak sempurna gara-gara aku keluar dari gereja itu. Aku cari lagi gereja yang sempurna, ketemu. Begitu aku masuk gereja itu nggak sempurna. Sampai mati. Lo salah. Sampai monding. Sampai ada tulisan di Son Maradian gereja Nasohea sempurna. Shalom. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya tidak bermaksud mempengaruhi saudara supaya di sini. Itu keputusan saudara. Saya cuma kasih tahu bahwa gereja yang di sana itu nggak sempurna. Berarti samanya dengan gereja ini nggak sempurna. Wah sekutusiau, bantoi mai somma kan gitu. Samanya nggak sempurna. Marilah kita berjuang supaya masuk dalam proses
penyempurnaan. Kita sedang dalam proses. Amin. Tapi sampai matinya seseorang nggak akan pernah sempurna, pasti mutlak. Abraham berdosa, si Musa berdosa, si Paulus berdosa. Hah? Siapa lagi? Daud berdosa. Sudah nabi-nabi berdosa. Simpson berdosa. Siapa lagi? Petrus berdosa. Siapa lagi? Berarti tidak ada yang masuk surga. Kalau Tuhan Yesus nasu berdosa, orang ima masuk surga. Itu, kalau Yesus masuk surga. Kok amin? Gimana sih? Bukan hanya Yesus masuk surga. Semua kita masuk surga asal tetap stay dalam proses penyempurnaan. Amin. Tetap stay di gereja yang sedang disempurnakan. Jangan keluar masuk. Itu dia. Jelas? Amin. Iya. Jadi si Abraham berdosa, Musa berdosa, Daud berdosa, Paulus berdosa, nggak masuk surga. Hanya Yesus yang nggak berdosa, hanya dia nggak. Hanya Yesus masuk surga. Enggak. Kita pun masuk surga asal tetap tinggal di dalam Yesus. Kan dikatakan tadi di dalam Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu nggak akan pernah sempurna. Jadi tetaplah tinggal di dalam Yesus. Tetaplah tinggal di tubuh Yesus. Di salah satu tubuh Yesus. Katakan salah satu tubuh Yesus. Salah satu anggota tubuh Yesus. Amin. Gereja ini masuk anggota tubuh Yesus? Masuk enggak? Masuk. Jelas? Haleluya. Gudang gua kurangan ninatai. Gudang gua kurangan ini. Ima buru ninatai. Gudang gua kurangan gereja. On dapat sama tutup depi ini. Tidak ada gereja yang sempurna. Amin. Orangnya nggak sempurna, gedungnya pun nggak sempurna. Ya, ada juga sih banyak gedung-gedung megah di luar sana, lengkap dengan fasilitas. Tetapi gereja yang sesungguhnya kan orangnya. Dan orang yang berjemaat di gereja besar itu, yang gereja jemaatnya itu 5.000 itu nggak ada yang sempurna. Semuanya sedang dalam proses disempurnakan. Amin. Oke. Oleh sebab itu, apa dikatakan firman Tuhan? Orang benar akan bertunas, akan tumbuh subur seperti pohon aras kalau tertanam. Katakan tertanam. Ayat yang ke-13, mereka yang ditanam, mereka yang ditanam di bait Allah. Kita semua ditanam di bait Yesus. Kita semua yang ada di tempat ini ditanam di baitnya, di tempat ini. Katakan amin. Akan bertunas. Ditanam dulu, tertanam dulu baru bisa bertunas. Di pelataran Allah, bertunas dulu di sini, melayani dulu di sini di pelataran ini, melayani dulu di dalam. Amin, saudaraku. Tunggulah Pak Pendeta sempurna dulu baru aku ikut melayani. Enggak usah tunggu sempurna. Ikut aja melayani, nanti Tuhan Roh Kudus akan menyempurnakan. Beri dirimu untuk terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Katakan amin. Ayat yang ke-15, pada masa tua pun, mereka masih berbuah, ya, menjadi gemuk dan segar. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memberi diri melayani, pertama tertanam di tempat ini, dan ikut melayani di pelataran ini, Bapak Ibu Saudara, saudara akan bertunas keluar ya ke tetangga, ke STM, siapapun itu, saudara-saudaraku. Maka dengan demikian ketika engkau hidup itu yaitu tadi, pergi berbuah, menghasilkan buah, itu hidup dia. Ada energi, bukan sekedar hidup. Ayang gua satu kidon. Lau. Coba tarik dulu nafas dulu. Lepas. Semua 1, 2, 3 tarik. Lepas. Kalau itu terakhir nggak ada buahmu. Mulai mana terakhir? Haleluya. Jadi bukan itu maksudnya hidup. Hidup itu mengudu di mana?
Menggulmit. Ada bahasa Batak, menggulmit. Amin. Haleluya. Kalau yang sekedar hidup banyak kali orang Kristen. Menuguti hari Minggu, dungo, sarapan, maridi, lau tu gereja. Mulai sang gereja, iluli permanganan natabo. Mulak, rekreasi satokit tumol. Habis mulak itu jabu. Senin mengaluli hepeng. Senin, Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mengaluli hepeng. Pasti kalau udah dana. Oke, Minggu gereja lagi. Senin cari uang lagi, mengurus anak lagi. Mau ini mah terus ngelunak, dakka perlu itu halak. Enggak hidup, ini di mata Tuhan mati. Enggak berbuah di mata Tuhan, Tuhan enggak kenal. Orang enggak ada buahnya. Haleluya. Ilalang dan gandum kan yang membedakan buahnya. Saudara, dia ada di ladang yang sama, di tempat yang sama. Dari jauh sama, rata dia. Tapi begitu dekat, odo habe do gandum do bah, odo eme, osi mare meme do asadong borasna. Sangat logika sederhana. Oleh sebab itu saudaraku, pastikan mulai hari bergumullah untuk berbuah. Amin. Bergumullah untuk berbuah. Oke. Supaya apa? Supaya pada masa tua pun engkau masih berbuah. Haleluya. Siapa di sini yang merasa dirinya sudah tua? Angkat tangan. Yang umur 50 ke atas lah. Siapa di sini 50 ke atas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inang berapa? Baru kok martu dotong. Oke. Ingat, coba angkat tiga. Berapa ya umur kita yang sekarang ini tetap berbuah? Amin. Bisa berbuah. Buah jiwa-jiwa, buah roh, buah pertobatan. Bisa. Kalau kita hidup, tapi kalau mati, anggohlonna borngi tol menogot hehe. Senin Sabtu sampai Sabtu tersona humuti-kuti, batuk akan batuk, pilek akan pilek. Bukan hidup itu. Amin. Haleluya. Amin. Masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Bukan soal gemuk badani, tapi gemuk kerohaniannya dan segar. Amin. Haleluya. Pastikan saudara, rohmu gemuk dan segar itu akan berpengaruh kepada tubuhmu. Bagaimana caranya? Gampang. Tertinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus bagaimana caranya? Bangun pagi, sembah dia, masuk dalam hadiratnya, cari wajahnya, puji dia, baca dia. Itu namanya tinggal dalam Yesus. Maka engkau akan gemuk dan segar. Sepanjang hari engkau akan sukacita melakukan segala sesuatu, walaupun ada tantangan. Haleluya. Itu dia, saudaraku. Jadi faktor angka di umur itu tidak mempengaruhi, tidak membuat saudara berhenti tidak berbuah. Walaupun umurmu sudah di atas 55. Ya saya sekarang 65, Maret. Bentar lagi 66. Secara fisik ada penurunan. Secara badani ada penurunan tenaga. Makin tipis tenaga itu. Tetapi secara rohani saya mau terus berbuah. Maka pada usiaku yang 65 ini, ya baru saja Tuhan kasih kesempatan menghasilkan buah 250 lebih jiwa. KKR di Silangit, Universitas Singamangaraja. Mahasiswa semester pertama, 250 lebih jiwa. Minggu lalu, saya melayani di sebuah STM. Saya beritakan tentang Maranatha. Maranatha berbicara tentang kepastian keselamatan, pengangkatan. Di sana ada profesor doktor dari sebuah universitas di Medan ini. Juga selain itu ada doktor. Poinnya apa? Karena saya mau rindu
seperti yang saya katakan tadi, saya di dalam hati saya ada kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Maka Tuhan yang sediakan jiwa. Bayangkan. Begitulah hebatnya Tuhan itu. Tuh, dia menyediakan. Yogi, tinggal kau tua, udah kusediakannya. Tapi karena kau tengok hatimu mau, udah kusediakan. Disediakannya 250, hampir 250, 260 itu. Itu bulan lalu. Orang-orang belum pasti keselamatannya. Pada saat itu mereka memastikan keselamatannya. Mereka mendaftarkan namanya dalam kitab kehidupan. Karena ada seorang yang rindu berbuah. Haleluya. Maka bagi engkau, bagi Bapak Ibu Saudara, jika engkau rindu untuk berbuah, maka Tuhan akan menyediakan jiwa-jiwa. Kadang disediakan, kadang harus kita cari juga. Karena Tuhan Yesus bilang, dia meninggalkan 99 yang selamat, mencari satu yang terhilang. Jadi kita juga harus seperti itu. Jangan saudara nyaman dengan bilangan yang sudah selamat, yang hanya stay di kandang. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Jangan nyaman menjadi bilangan yang 99 yang sudah selamat, tetapi hanya stay di kandang, nggak mencari jiwa yang terhilang, tidak menghasilkan buah. Pastikan engkau keluar mencari jiwa yang terhilang itu. Hari ini gampang orang diajak cakap-cakap tentang Tuhan. Haleluya. Maka, saudara, masuk ke ayat yang ke-16. Buat apa saudara dan saya gemuk dan segar berbuah? 1, 2, 3. Untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu benar. Bahwa ia gunung batu kita yang melindungi kita. Dan tidak ada kecurangan padanya. Kita berbuah, kita gemuk, kita segar. Supaya apa? Memberitakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Percayalah saudaraku. Janji Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, jikalau engkau berbuah tetap, maka apa? Ayo, baca dulu. Unak kolan na isulangi. Baik tangan itu piringi alang pangano nih. Tangan ini sendok-sendok. Ya kan? Ayo. Ayat 16. Dari Yohanes 15 tadi. Silakan membaca semua 1, 2, 3. Ya, jangan hanya dia disendoki ke mulut kita. Harus kita yang sendok dari piring itu ke mulut kita. Haleluya. Ayo, saya tunggu. Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Masih satu orang, belum semua. Ya, semua perlu memakan makanan ini. 1, 2, 3. Belum, bapak-bapak belum. Ya, bapak-bapak belum. Ya. Ayat 16 kita tunggu. Ya, saudaraku, di situ ada janji. Oke. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin. Dan buah begitu tetap. Amin. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama. Supaya apa yang saudara minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, apa katanya? Diberikannya kepadamu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara minta saat ini? Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Ingat, saudara silakan datang kepada Tuhan dan membawa semua permintaanmu. Haleluya. Adakah saudara kita bangkit berdiri? Haleluya. Adakah saudara membutuhkan kesehatan? Tinggal minta. Haleluya. Adakah saudara membutuhkan iman yang teguh? Minta. Ya. Adakah saudara membutuhkan perbaikan keuangan ekonomi? Minta. Tinggal minta. Adakah saudara rindu mengembangkan usahamu? Minta. Adakah saudara sedang mendoakan, mendukung, mendorong anak-anakmu supaya selesai kuliah, sekolah? Tinggal minta.
Apapun itu, mintalah sekarang. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Fokus, kita pejamkan mata kita dan kita fokus kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syaratata karaba syantana muraba karalaba inda bosondoro lobata karaba syaralabara namata karada. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, musim akan selalu Ayo kasih kunci dulu, kasih kunci. Oh, sabar, sabar. Kasih kunci. Semua fokus ya Bapak Ibu Saudaraku, fokus kepada Tuhan. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia baik, Dia memberikan janji buat kita. Kecilin. Ya cukup. Makasih. Fokus kepada Tuhan. Ada musim-musim dalam kehidupan saudara dan saya. Ada musim kering, ada musim menuai, tetapi percayalah, ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia memanggil engkau supaya pergi menghasilkan buah. Dan jikalau engkau menghasilkan buah, maka Dia berkata, mintalah apa saja yang kau inginkan, Dia akan berikan. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Melindungi hatiku, yakin Tuhan, melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, katakan, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Lalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan melindungi aku seumur. Bisa naik kan? Bisa naik. Bapak Ibu Saudara, pujian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan di pihak-Nya setia menolong kita, asal kita melakukan bagian kita, pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Maka janji-janjinya tersedia buat saudara dan saya. Jangan ragu sedikit pun. Oh haleluya, kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Amin, haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan dengan iman, haleluya. Melindungi. Amin, amin, amin. Yakin Tuhan melindungi. Yes, amin, pasti.
burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, katakan haleluya, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menolong saudara, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, amin, haleluya, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Siap-siap saudara berdoa. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara silakan berdoa apa yang saudara mau minta kepada Tuhan. Silakan berdoa. Silakan saudara berdoa. Berdoa. Mintalah apa yang saudara mau minta. Ya, silakan minta kepada Tuhan Yesus. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Engkau sudah merespon, sudah mendengar doa-doa dari anak-anak di tempat ini, dan hamba percaya tepat waktu Tuhan semua doa-doa ini terkabul dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama saya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Ya, jangan ragu meminta kepada Tuhan ya, saat ibadah, saat di rumah, saat di tengah jalan, tetap jangan ragu meminta apapun yang saudara butuhkan, karena Tuhan Yesus memberi jaminan akan mengabulkannya. Amin. Haleluya. Biar kamu serahkan.